Halo semuanya, kembali bersama saya Dawi Jaya di channel Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten Buin Asyam dengan kondisi saham BTBA berdasarkan kinerja kuartal 4 tahun 2023 yang laporan keuangannya dirilis sekitar 3 minggu yang lalu. Dan nanti juga selanjutnya saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham BTBA berdasarkan prospek atau proyeksi kinerja BTBA pada tahun 2024. Pendapatan BBVA mengalami penurunan sebesar 9,7% secara year-on-year menjadi 38,48 triliun rupiah. Hal ini disebabkan meskipun produksi dan penjualan yang masing-masing naik sebesar 13% dan 17%, namun average selling price atau ASP itu turun sebesar 23%. Untuk rincian penjualannya, pendapatan penjualan batubara dari pihak relasi sebesar 18,2 triliun rupiah dan pihak ketiga sebesar 19,76 triliun rupiah. Jadi pihak relasi itu seperti PLN, Min ID, Semen Indonesia, Lima, Pusri, dan lain sebagainya ya, yakni perusahaan di bawah entitas mengendali, yakni pemerintah Indonesia. Untuk pasar domestik sebesar 58% dan ekspor sebesar 48%. Sebenarnya bila kita lihat secara kuartalan bahwa pendapatan dan ASP pada kuartal 4 dari BTBA ini lebih baik dibandingkan capaian kuartal 3 2023. Bukan bohong, pendapatan dari BTBA itu mengalami kenaikan 18,8% menjadi 29,3 triliun rupiah yang didominasi oleh jasa penerbangan, jasa angkutan kereta api, dan royalti pemerintah. Pendapatan turun dan beban pokok mengalami kenaikan menyebabkan laba bruto dari BTBA mengalami penurunan sebesar 49%. Gaji, upah, dan imbalan karyawan turun cukup signifikan ya, sekitar 33% dari 1,29 triliun menjadi 836 miliar. Laba usaha turun sebesar 52% menjadi 7,2 triliun rupiah, sedangkan laba tahun berjalan juga mengalami penurunan sebesar 50,7% menjadi 6,29 triliun rupiah. Hal tersebut menghasilkan earning per share BTBA sebesar 532 rupiah dari yang sebelumnya sebesar 1094 rupiah. Sementara itu aset mengalami penurunan sebesar 14,54% secara year-on-year dengan liabilitas yang bertambah 4,6% secara year-on-year. Pada saat video ini dibuat, saham BTBA dibandingkan dengan rasio PBB sebesar 1,57 kali, dan angka ini lebih tinggi bisa dibandingkan dengan rata-rata rasio PBB saham BTBA dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 1,54 kali. Tetapi angka 1,57 kali tadi itu masih lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata rasio PBB saham BTBA dalam 10 tahun terakhir yang sebesar 2,01 kali. Sedangkan dari historis laba ruginya, pendapatan BTBA pada tahun 2023 itu merupakan capaian kedua tertinggi ya setelah tahun 2022. Yang saya lebih concern pada kinerja BTBA tahun 2023 kemarin bahwa dari margin labanya itu masih lebih kecil ya dibandingkan dengan Adalo dan IDMG yang pada capaian tahun 2023 nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan margin laba sebelum tahun 2021. Pada saat video ini dibuat, saham BTBA dibandingkan dengan rasio PE sebesar 5,51 kali di harga 2.930 yang artinya lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata rasio PE BTBA dalam 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 6,61 kali dan 8,3 kali. Proyeksi dari manajemen BTBA pada saat presentasi kinerja 2023 kemarin, mereka memproyeksikan harga batubara indeks US dollar dan IG3 masih tetap mengalami penurunan, tetapi harganya masih terbilang masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum tahun 2021. Bahkan di Trading Economics sebagai pembanding bahwa harga batubara indeks US dollar masih bertahan di harga $136 dalam 12 bulan ke depan. Namun saya juga baru membaca berita dari Bloomberg bahwa China itu pertama kali sejak tahun 2021 berulang produksi batubara thermalnya ya. Hal ini diarenakan dengan pengawasan dari pemerintah Tiongkok yang lebih ketat dan berkaitan juga dengan keamanan tambang karena meningkatnya angka kematian di lingkungan pertambangan. Dan ini juga dapat diartikan bahwa harga batubara masih cukup optimis untuk dapat dijaga harganya. Dengan begitu bahwa
oversupply dapat diminimalisir. Cenaan untuk guidance dari manajemen BDBA pada saat presentasi kemarin bahwa mereka menargetkan produksi batubara itu mencapai 41,34 juta ton pada tahun 2024 dan juga penjualan batubara mencapai 43,11 juta ton serta mereka menganggarkan belanja modal sebesar 2,85 triliun rupiah. Cenaan untuk stripping ratio sebesar 6,44 Bank kubik meter per ton. Jadi untuk stripping ratio ini apabila angkanya semakin rendah, artinya kerja mereka semakin efisien ya dalam mendapatkan batubara. Bagi yang belum tahu bahwa stripping ratio ini adalah perbandingan antara volume massa batuan yang dibongkar ya atau diupas dengan batubara yang diambil. Jadi artinya dengan volume massa batuan yang dibongkar itu semakin sedikit sudah dapat ditemukan batubara, maka artinya itu semakin efektif sehingga kinerja operasional dari perusahaan itu menjadi lebih efisien. Sementara itu untuk proyeksi saya untuk prospek PDBA pada tahun 2024 berdasarkan dari beberapa proyeksi harga batubara dan juga target dari manajemen BDBA, capaian BDBA pada tahun 2024 kurang lebih akan sama seperti kinerja pada semester 2 tahun 2023 karena pada semester 1 tahun 2023 harga jual batubara itu masih tinggi ya, masih di atas 170. Oleh sebab itu saya memproyeksikan earning per share BDBA pada tahun 2024 di berkisar 400 hingga 500 rupiah dan hal tersebut yang wajar bagi BDBA apabila apalagi tadi kita sudah melihat bahwa margin laba dari BDBA itu lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian dari perusahaan batubara yang besar lainnya seperti IBMG dan Adaro yang masih sanggup margin labanya itu di atas capaian dari sebelum tahun 2021. Sedangkan tadi BDBA sudah ambil sama ya dengan capaian pada sebelum tahun 2021. Maaf dengan proyeksi earning per share 400 rupiah untuk tahun 2024 yang dicetak oleh BDBA, maaf harga wajarnya bila ini alian dengan rata-rata rasio PE saham BDBA dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 6,6 kali, maka dapatkan harga wajar saham BDBA sebesar Rp2.640. Dan bila kita sangat optimis ya dengan BDBA yang mampu menghasilkan earning per share Rp50 pada tahun 2024, maka harga wajarnya itu bila dialihkan dengan 6,6 kali juga, maka sebesar Rp3.300. Dan bila kita bandingkan dengan konsensus dari analis yang divisualisasikan di dalam Stockbit, mereka memproyeksikan earning per share dari BDBA pada tahun 2024 ya itu sebesar Rp416,5 dengan target price rata-rata itu di harga Rp2.533. Jadi angka ini lebih kecil justru dibandingkan dengan proyeksi harga wajar saya tadi. Dan untuk proyeksi dividen dari BDBA yang tadi tidak ada dapatkan pada tahun 2024 ini berdasarkan kinerja tahun 2023 yang tadi sudah diketahui bahwa earning per share-nya itu sebesar Rp530 dan berdasarkan data yang saya lihat sejak tahun 2017 BDBA selalu membagikan dividen payout ratio itu di atas 75% kecuali tahun 2020 dan dividen payout ratio sebesar 75% merupakan angka yang paling mungkin bila kita melihat dari anggaran belanja modal dan juga beberapa target dari manajemen BDBA. Jadi saya cukup pesimis apabila BDBA kembali membagikan 100% dividen payout ratio pada tahun 2024 ini. Dengan dividen payout ratio sebesar 75%, maka proyeksi dividen yang didapatkan pada tahun 2024 ini sebesar Rp397,5 yang mengindikasikan dividen yield sebesar 13,6% ya dengan asumsi apabila memiliki harga saham BDBA di average harga pada saat video ini dibuat Rp2.920. Sementara itu untuk pergerakan harga saham BDBA dalam jangka pendek ini masih menunjukkan tren yang naik sejak November tahun 2023 dan kita lihat angka residennya itu ada di angka 3.000 sekaligus menjadi angka psikologis ya apabila dapat ditembus atau tidak, dan apabila ditembus maka kemungkinannya dapat mencapai target Rp3.300 dan perlu dicatat juga bahwa ada gap di angka 3.670 atau 3.680 ya apakah gap tersebut ditutup atau tidak, dan apabila gap tersebut masih ditutup maka harga yang tercipta pada saat itu dapat diadakan over value ya berdasarkan harga wajar yang tadi telah dihitung. Ya, pembahasan mengenai emiten buin Asyam dengan oleh saham BDBA berdasarkan kinerja kuartal 4 tahun 2023 dan tadi juga telah dicoba hitung
harga wajar dari saham BNBA. Semoga insight dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.